Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pelajaran Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan belajar bersama materi pelajaran bahasa Arab kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jal alladhi a'tana ni'aman katsirah wa fursatan ghaliyah hatta qadarna ala ta'allumil arabiyyah lil fasli as-sabi' lil madrasah ats-tsanawiyah. وفي الأول سنتعلم عن الدرس الأول من اللغة العربية. الدرس الأول يعني هناك التعارف. التعارف بمعنى perkenalan. Ini ada contoh at-ta'aruf. Kalimah Assalamualaikum, ismi Azzam. Assalamualaikum, nama saya adalah Azzam. Ini contoh daripada kalimat at-ta'aruf atau kalimat perkenalan. في الدرس الأول بجانب التعارف سنتعلم النشاط الأول atau kegiatan pertama. Di sini kita lihat ada perintah undur, waqra, wa'id. Lihatlah, bacalah dan ulangilah. Al-mufradat. Al-mufradat bermakna kosakata atau vocabularies. Kosakata. Di sini ada kata al-kalimah, al-ma'na. Al-kalimah, al-ma'na. Al-kalimah adalah kata, al-ma'na adalah makna atau maksud atau arti. Ada beberapa kata yang perlu disampaikan pada pelajaran pertama. Al-kalimah al-mawjudah fi darsil awal yakni huwa, hiya, anta, anti, ana. Hadhil kalimah أو هذه الكلمات نقول الضمائر. الضمائر كلها 14 ضميرا. Jadi dhamir itu sebenarnya ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi ada 14. Lakin fi darsil awal fi hadhihi safha sanata'allam khamsata dhamair. Jadi pada pelajaran pertama ini, pada halaman ini kita diperkenalkan 5 dhamir. Yang pertama adalah huwa, yang kedua hiya,
yang ketiga anta, yang keempat anti, yang kelima adalah ana. Huwa artinya dia untuk laki-laki, hiya dia untuk perempuan, anta artinya kamu untuk laki-laki, anti kamu untuk perempuan, ana saya. Ini disebut dengan dhamir atau dhamair. Kemudian di sini ada lagi namanya al-kalimah atau kata hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ismi. Ini kosakata kita yang selanjutnya. Kosakata ini biasanya disebut dengan ismul isyarah. Ismul isyarah itu adalah kata benda untuk menunjuk sesuatu. Hadza ini untuk jarak yang dekat. Hadhihi ini untuk jarak yang dekat juga. Tapi untuk benda-benda perempuan itu memakai hadhihi. Untuk benda-benda laki-laki itu kita menunjuk dengan kata hadza. Dzalika untuk menunjuk benda-benda yang jauh, yang termasuk benda-benda laki-laki. Kemudian tilka, tilka ini adalah untuk menunjuk benda-benda yang jauh, termasuk dari benda-benda bersifat muannats atau perempuan. Ada lagi kata ismi, ini menunjukkan nama saya atau namaku. Jadi kosakata kita yang selanjutnya yang 5 ini adalah termasuk kata-kata untuk menunjuk atau disebut ismul isyarah. Al-kalimah ba'da, al-mufradat ba'daha, yakni talibun, talibatun, sadiqi, sadiqati, ismuka. Pada kata-kata berikut ini adalah kata-kata benda atau kosakata yang selanjutnya menunjukkan kata benda. Talibun, talibun bermakna siswa atau murid laki-laki. Talibatun, siswi, murid perempuan. Sadiqi adalah temanku laki-laki. Jadi kalau teman kita sebut sadiqun, tapi kalau temanku diakhiri dengan ya. Sadiqi. Jadi ya ini disebut ya'ul mutakallim atau ya yang menunjukkan orang yang berbicara. Temanku. Sadiqati, ini temanku juga tapi untuk perempuan. Asal kata dari sadiqati adalah sadiqotun, teman perempuan. Kalau temanku kita tambah ya al-mutakallim, di belakangnya adalah sadiqati. Yang terakhir adalah ismuka. Ini juga termasuk kosakata kita pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini. Ismuka, namamu. Jadi mufradat yang 15 ini, ya, mufradat yang 15 ini sebelum kita melanjutkan kepada halaman berikutnya, ini harus diulang, ya,
diulang-ulang agar benar-benar bisa diingat atau dihafal. Coba kita ulangi, baca bersama-sama. Huwa, hiya, anta, anti, ana, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ismi, talibun, talibatun, sadiqi, sadiqati, ismuka. Ya, ini 15 kosakata yang pertama yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya ada istilah al-istifham. Al-istifham di sini sudah ada artinya, yang disebut kata tanya. Jadi al-istifham itu atau kita sebut dengan ahruful istifham atau harful istifham. Harful istifham ya disebut huruf-huruf untuk bertanya. Di sini ada kata ma, hal, man, kaifa, min, aina. Ini adalah disebut dengan harful istifham. Al-istifham bil makna talabul fahmi. Talabul fahmi itu adalah meminta pemahaman, meminta penjelasan. Kita menggunakan kata-kata seperti yang di bawah ini. Itu meminta penjelasan. Ma, apa? Apa ini? Jadi kalau kita sambung dengan yang di atas ini, umpamanya apa ini? Ma hadza, ya. Ma hadza, ma hadhihi, ma dzalika, ma tilka. Jadi ini memakai kata ini, kemudian kita sambung dengan kosakata di atas menjadi akhirnya menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Ma hadza, ma hadhihi, ya. Hal, hal umpamanya kita sambung, kita gabung dengan kata kosakata yang di atas, umpamanya hal huwa talibun, apakah dia seorang siswa? Menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Ma hadza, apa ini? Kalau pakai hal huwa talibun, hal hiya talibatun, hal anta talibun, hal anti talibatun, ya. Jadi kosakata tersebut kita gabung dengan didahului oleh al-istifham, maka menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Umpamanya man, man huwa, man huwa, siapa dia? Man hiya, man anta, siapa kamu? Man anti, man ana, siapa saya? Man ana. Kemudian di sini ada lagi al-istifham menggunakan kata kaifa. Bagaimana? Kaifa anta, bagaimana kamu? Kaifa huwa, bagaimana dia?
Al-istifham berikutnya pada halaman ini kita pelajari adalah min aina. Dari mana? Dari mana dia? Dari mana kamu? Min aina anta? Min aina huwa? Min aina hadha? Dari mana ini? Ya, itu contoh daripada pemakaian al-istifham. Jadi al-istifham ini banyak contohnya. Kalau ini adalah kunci dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan menggunakan kata-kata ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah 4W 1H. Ya, sama. Kalau ini kata-kata tanya atau harful istifham yang biasa digunakan untuk mengawali sebuah pertanyaan. Nah, di sini ada istilah at-tahiyyat. At-tahiyyat itu disebut kata sapa. Tahiyyat, kata untuk menyapa. Kalau kita perhatikan di bawah ini, contoh dari kata at-tahiyyat, al-jawab. Al-jawab ini adalah jawaban dari tahiyat atau kata sapa, kata untuk menyapa orang lain. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk mengucapkan selamat pagi, sabahal khair. Jadi sabahal khair kita biasakan menggunakan kata sabaha, ya, jangan sabahu. Sabahal khair. Kenapa sabahal khair? Ya, karena itu sejenis panggilan, ya, panggilan kita memakai sabahal khair, jadi memanggil orang, menyapa orang. Sabahal khair, jawabannya adalah sabahan nur. Sabahal khair, sabahal khair ya sadiqi, sabahan nur. Jadi kalau kita gabung dengan kosakata yang ada di atas, sabahal khair ya sadiqi, selamat pagi wahai temanku. Dijawab sabahan nur ya sadiqi, ya, selamat pagi juga untuk temanku. Nomor 3, masa'al khair. Jadi kalau masuk waktu sore kita menggunakan at-tahiyyat dengan ungkapan masa'al khair. Jawabannya adalah masa'an nur. Jadi sama, sabah itu artinya pagi, masa artinya sore. Ya, kalau kita terjemah per kata, ya, baik sabahal khair maupun masa'al khair itu adalah pagi yang baik, sore yang baik. Ya. Jadi terjemahan dalam bahasa Indonesianya disebut selamat pagi, selamat sore. Sabahan nur, selamat pagi juga. Masa'an nur, selamat sore juga. At-tahiyyat ar-rabi'ah, yakni naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Ya. Jadi kalau masuk siang kita sebut naharuka sa'id. Naharuka sa'id, jawabnya adalah sa'idun mubarak. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Kalau malam
lailatuka sa'idah, lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Ini kalimat-kalimat untuk laki-laki. Di sini ada ka, di sini ada ka. Kalau perempuan kita ubah naharuki sa'id. Dia jawabnya sa'idun mubarak, sama. Di sini kalau untuk perempuan, selamat malam kita mengucapkan kepada seorang perempuan, kita ubah ka menjadi ki. Lailatuki sa'idah. Jawabnya sama, sa'idatun mubarakah. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Naharuki sa'idun atau naharuki sa'id, sa'idun mubarak. Lailatuki sa'idah, sa'idatun mubarakah. Yang keenam atau at-tahiyyah as-sadisah, ahlan wa sahlan, selamat datang. Jawabannya adalah ahlan bik. Ahlan bika boleh, ahlan biki juga boleh. Tapi kalau kita sukunkan terakhir, kalau kita sukunkan terakhir, kita baca ahlan bik. Cukup kita baca ahlan bik. Baik yang bertanya itu laki-laki maupun perempuan, kita sukunkan di akhir. Jadi kita tidak usah memakai fathah atau tidak usah memakai kasrah di belakangnya. Kita cukup sukunkan menjadi ahlan bik. Ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan bik. Ya, itu adalah at-tahiyyah as-sadisah atau kata sapa yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Kita singkat kaifa haluk. Bagaimana kabarmu? Jawabannya adalah alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah dalam keadaan sehat atau dalam keadaan baik-baik saja. Atau bisa kita jawab dengan pendek, umpamanya kaifa haluk bi khair, langsung seperti itu juga boleh. Alhamdulillah ini adalah tanda atau ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberikan nikmat kesehatan, sehingga diawali dengan kata alhamdulillah bi khair, atau lengkapnya alhamdulillah inni bi khair. Alhamdulillah saya sekarang dalam keadaan sehat-sehat saja. Yang ke-8 adalah masmuk. Jadi boleh masmuka, boleh masmuki. Lagi-lagi baik perempuan maupun laki-laki, di saat kita sukunkan di belakang, kita cukup mengatakan masmuk. Siapa namamu? Kalau dia laki-laki, dia akan menjawab ismi Azam, ismi Muhammad, ismi Ali, ismi Umar, wa ghairu dzalik, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-9 tahiyah at-tasi'ah, yakni al-kalimah man anta, siapa kamu. Man anti, siapa kamu. Ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan bisa menggunakan kalimat ini, man. Ya, siapa. Nah, siapa ini otomatis dia bertanya tentang pekerjaan atau profesi seseorang. Man anta, dijawab ana tilmid, ana tilmid, ana tilmidun. Kalau dia perempuan, ana tilmidah, ana tilmidah, saya murid perempuan. Atau ana ustad, ana ustadzun. Laki-laki, kalau perempuan ana ustadzatun. Ya,
Ini kata-kata contoh dari kata at-tahiyyat. Jadi kata sapa, kata seruan. Ini adalah contoh-contoh daripada al-amilun. Al-amilun artinya pekerjaannya, profesinya. Lil mudzakkar untuk laki-laki, lil muannas untuk perempuan, lil mudzakkar untuk laki-laki, lil muannas perempuan. Jadi kalau kita lihat di sini al-amilun fi ma ya'ti atau profesi atau pekerjaan, lil mudzakkar tilmizun, murid laki-laki. Jadi pekerjaannya atau profesinya sekarang sebagai murid laki-laki. Lil mudzakkar tilmizun, lil muannas tilmizatun. Tilmizatun itu adalah murid perempuan. Di sini ada lagi kata tajirun. Ya, tajirin itu artinya penjual atau orang yang sedang berjualan. Ya, tajirun penjual atau pedagang laki-laki. Kalau tajiratun penjual atau pedagang perempuan. Ya. Jadi kalau dia pedagang itu namanya tajir. Ya, tajir, pedagang atau penjual. Ya, al-amiluna ba'da. Jadi profesi selanjutnya di sini ada mudarrisun. Mudarrisun itu artinya pengajar atau guru. Mudarris, guru. Mudarris bermakna alladzi yudarris. Mudarris itu artinya orang yang mengajar, maka disebut dengan guru. Guru laki-laki. Yang selanjutnya mudarrisatun, guru perempuan. Ya, mudarrisatun. Muwazzaf. Muwazzaf ini bisa disebut dengan karyawan atau pekerja. Ya, pekerja di kantoran, pekerja di pabrik dan lain sebagainya, itu bisa disebut muwazzaf. Ya. Pekerja atau karyawan. Ini untuk laki-laki. Muwazzafatun itu pekerja atau karyawan perempuan. Ada lagi profesi selanjutnya adalah mudir atau mudir. Mudir ya, bisa kita artikan orang yang mengepalai. Ya, mudir, orang yang mengepalai suatu lembaga, khususnya lembaga-lembaga pendidikan. Itu disebut dengan mudir. Ya. Mudir laki-laki. Kalau perempuan mudiratun. Ya, jadi kepala sekolah atau kepala madrasah atau kepala pondok itu disebut mudir. Kalau perempuan itu mudiratun. Selanjutnya adalah kata khadim. Ya, khadim itu artinya pembantu laki-laki. Khadimatun, pembantu perempuan. Ada lagi tabibun, dokter. Tabibatun, dokter perempuan. Muhandisun, ahli teknik atau insinyur. Ya, muhandis, muhandisun atau muhandis itu insinyur laki-laki. Kalau perempuan disebut muhandisatun. Ya, muhandisatun itu adalah ahli teknik ya, atau insinyur perempuan. Ada lagi syurtiyun. Ya, syurtiyun. Syurtiyun itu adalah polisi. Ya, polisi. Syurtiyun. Kalau perempuan
kita sebut syurtiyatun. Ya, syurtiyatun itu adalah poluan, polisi perempuan. Selanjutnya ada kata sohafiyun. Sohafiyun ini bil makna wartawan atau orang yang mengumpulkan berita. Dengan jenis kelamin laki-laki disebut sohafiyun atau sohafi. Kalau perempuan, ya, kalau perempuan wartawannya perempuan atau wartawati disebut sohafiyatun. Sohafiyatun ini termasuk salah satu profesi seseorang, ya, sebagai pengumpul warta berita. Selanjutnya jundiyatun. Ya, ini kan ada perempuan. Perempuan itu ada tak di belakangnya. Jundiyatun. Di sini jundiyun, ya, terbalik. Bukan jundiyun tapi jundiyatun. Nah, kalau yang ini laki-laki, maka disebut jundiyun. Jadi ini jundiyun, kalau ini jundiyatun. Jundiyun tentara laki-laki, jundiyatun tentara perempuan. Selanjutnya ada lagi kata fallahun. Fallahun itu artinya farmer atau petani. Yang laki-laki disebut fallahun atau petani laki-laki. Kalau petani perempuan disebut fallahatun. Ya, fallahatun. Ya, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita yang pertama ini, belajar bahasa Arab. Semoga sukses dan berkah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.